saya menyapa sahabat dalam satu penjelasan singkat. Apa yang dimaksud dengan perbuatan percobaan tindak pidana? Hal ini perlu saya sampaikan kepada sahabat agar sahabat terhindar dari tindakan main hakim sendiri. Karena seringkali di tengah-tengah masyarakat orang melihat sesuatu, misalnya dalam kasus pencurian motor atau dugaan pencurian motor atau percobaan pencurian motor yang belum tentu pelaku tindak pidana, namun sudah dilakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menghakimi orang tersebut yang disebut dengan main hakim sendiri atau Eigenrichting. Mengapa kita sahabat perlu mengetahui mana yang dimaksud dengan perbuatan pencurian yang sempurna dan manakah permulaan pencurian atau percobaan pencurian? Untuk membedakan ini sahabat, saya ingin memberikan terlebih dahulu pengertian apa yang dimaksud dengan percobaan tindak pidana. Di dalam pasal 53 KUHP sahabat disebutkan bahwa percobaan perbuatan pidana adalah percobaan melakukan suatu perbuatan tindak pidana, namun tidak selesainya perbuatan itu bukan karena kehendak si pelaku, namun karena adanya kehendak, atau bukan karena kehendak si pelaku, tapi karena adanya hal-hal lain di luar kehendak si pelaku. Salah satu contoh sahabat, misalnya seseorang hendak mencuri motor. Dia sudah mengintai satu motor, apakah di halaman parkir ataukah di pekarangan seseorang. Kemudian si pelaku atau si terduga pelaku, dia sudah membongkar kunci sarang motor. Kemudian dia sudah menyambungkan kabel-kabel agar motor tersebut dihidupkan. Kemudian ketika motor tersebut dihidupkan dan dia sudah mencoba hendak membawa motor tersebut, dia duduk kemudian menggas. Namun tiba-tiba ada orang lain yang melihat, apakah tetangga ataukah orang yang punya motor, kemudian melakukan penyerangan terhadap si pelaku. Misalnya dengan menarik si pelaku dari atas motor lalu terjatuh, maka orang tersebut sudah dapat dikategorikan melakukan percobaan tindak pidana pencurian. Apabila sahabat pencuri diancam dengan pasal 362 KUHP dengan maksimal 5 tahun. Pencuri yang sudah membawa barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, jika dia ditemukan oleh penegak hukum, ditangkap, namun barang tersebut sudah sempat dibawanya berpindah dan mungkin sudah dijual atau sudah disimpan di tempat lain, dan beberapa hari atau beberapa berselang waktu dia diamankan oleh penegak hukum, maka dia akan dikenakan pasal 362. Namun sahabat tadi, orang yang pada saat melakukan pencurian motor dan dia tadi langsung diamankan atau langsung ditarik oleh si pemilik motor atau orang yang melihatnya dan dia terjatuh dan motor tidak sempat dibawa lari, maka dia dikenakan tadi dengan pasal 53 KUHP junto pasal 362 dengan ancaman pidana pokok dikurangi sepertiga, yaitu 5 tahun dikurangi sepertiga, maka menjadi 3 tahun sekian sahabat. Itulah ancaman maksimalnya. Artinya sahabat, tidak harus sesuai dengan rumus yang disampaikan akan diputus oleh hakim, tetapi hakim akan memberikan hukuman lebih ringan, yaitu dengan dugaan tindak pidana percobaan pencurian, pidana pokoknya dikurangi sepertiga. Oleh karena itu sahabat, agar
ketika kita melihat suatu perbuatan yang diduga melakukan tindak pidana, agar kita tidak terjerat tadi seperti yang saya katakan, melakukan main hakim sendiri atau agent drifting, maka kita harus mencermati dulu orang atau si pelaku itu. Misalnya seperti saya sebutkan tadi, ketika kita menduga ada seseorang hendak mencuri motor, kita perhatikan dulu ketika dia sudah misalnya mengambil kunci letter L dan mengutak-atik sarang pintu, sarang kunci, sarang kontak dari motor tersebut, maka dia sudah dapat dikatakan melakukan niat pencurian dengan tindakan permulaan memakai kunci L. Kemudian ketika itu sudah dilakukan, ketika kita mengamankan si pelaku atau berteriak agar si pelaku diamankan oleh orang yang ada di sekitarnya, dan ketika dia tertangkap dan tidak sempat membawa kabur motor tersebut, tetapi sudah ditemukan tindakan membongkar dengan kunci L dan ada barang bukti kunci L, maka dia sudah dikatakan percobaan melakukan pencurian. Atau ketika dia sudah membongkar kunci L dengan kunci L dan motor sudah hidup, kemudian dia mulai menggerakkan motor apakah 1 meter atau 2 meter, dan ketika juga dia diamankan, maka dia juga sudah dapat dikatakan melakukan pencobaan pencurian. Namun sebagaimana saya sampaikan tadi, ketika motor itu sudah dibawa kabur dalam waktu beberapa hari, misalnya ditemukan dia berapa meter atau berapa kilometer dari tempat pencurian, maka perbuatannya sudah dapat dikatakan memenuhi unsur pasal 362, yaitu adanya niat, adanya perbuatan mengambil barang yang bukan miliknya, yaitu milik orang lain, dengan maksud hendak memiliki, maka unsur pasal 362 telah terpenuhi bagi si pelaku. Nah, demikianlah sahabat penjelasan singkat saya ini, karena sebagaimana tadi saya katakan, agar sahabat-sahabat atau kita yang melihat suatu peristiwa pidana berhati-hati dulu, atau melihat dulu tindakan-tindakan dari orang yang kita curigai. Tindakan-tindakan permulaan harus ada, sahabat. Karena kalau hanya duduk, kan kita tidak bisa membuktikan niat. Niat harus dimulai atau niat harus diawali dengan tindakan permulaan, yaitu tadi mengeluarkan kunci L, kemudian membongkar sarang dari kontak motor tersebut. Itulah yang dimaksud sahabat dalam teori yang lain, mens rea. Harus bisa dibuktikan niat itu dengan tindakan permulaan. Salam bagi sahabat, semoga penjelasan singkat saya ini ada manfaatnya.